Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Sosiologi semester 6 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiologi Perilaku Menyimpang. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tugas ini. Pada penelitian kali ini, kami mengambil tema mengenai tawuran antar remaja yang dilakukan di daerah Larangan, Kota Tangerang. So, tunggu apa lagi? Langsung saja, inilah dia presentasi hasil dari penelitian kami. Terjadi tawuran antar remaja di Jalan Impres 8, Larangan, Kota Tangerang sekitar pukul 1 pagi pada hari Minggu 14 April 2022. Asal mula terjadinya tawuran dimulai ketika para remaja melakukan kegiatan balap lari liar yang sempat viral di media sosial. Ketika sedang dimulainya balap lari liar, terdapat salah satu anak yang melakukan tindakan kecurangan dengan memotong trek lawan sehingga ia memenangkan pertandingan. Karena tidak terima dikalahkan dengan tindakan kecurangan, terjadilah saling ejek satu sama lain sehingga memancing emosi dan keributan. Warga yang kesal mendengar keributan tersebut sempat mengusir mereka, dan para remaja berpindah tempat menuju Jalan Cempaka. Pada saat itu, warga Jalan Cempaka sedang mempersiapkan acara sahur bersama. Warga pun sontak kaget ketika mendengar suara teriakan yang cukup keras dan suara bising knalpot motor. Salah satu warga Jalan Cempaka berinisiatif menelpon Polsek Ciledug untuk melaporkan adanya tindakan yang mengganggu ketertiban warga. Tim Resmo Polsek Ciledug yang dibantu juga dengan FKPM Polsek Ciledug langsung sigap ke tempat kejadian. Sesampainya di TKP, terjadilah pengejaran antar polisi dengan para pelaku. Dari sinilah 5 anak remaja yang bersembunyi di rumah-rumah warga berhasil diamankan pihak kepolisian. Selain itu, telah diamankan salah satu pula barang bukti berupa senjata tajam yaitu celurit yang sempat disembunyikan di salah satu rumah warga. Polisi langsung mengamankan 5 remaja tersebut dan langsung dibawa ke Polsek Ciledug untuk ditindaklanjuti. Pengertian tawuran sebagai perilaku menyimpang dan pengertian teori differential association. Tawuran dalam KBBI mengandung pengertian perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai. Maksud dari beramai-ramai ini dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan antara 2 kelompok atau lebih, di mana masing-masing kelompok berbeda pandangan sehingga terjadilah tawuran. Tawuran juga merupakan perilaku kekerasan terbuka yang dilakukan oleh sekelompok pelajar atau mahasiswa, masyarakat, maupun remaja. Hal ini bisa dikarenakan rasa setia kawan, balas dendam, salah paham, rasa terusik, ataupun sebab-sebab sepele lainnya. Bentuk-bentuk tawuran sendiri adalah tawuran antar kampung, tawuran saat pertandingan sepak bola, tawuran antar pelajar, maupun tawuran antar remaja, yang mana seperti pada tadi kasus penelitian kami. Tawuran sebagai perilaku menyimpang, di mana tawuran termasuk ke dalam bentuk penyimpangan sosial. Nah, perilaku tawuran ini yang dilakukan oleh sekelompok remaja sudah termasuk menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai sosial yang ada di dalam keluarga dan masyarakat yang menyebabkan memudahnya ikatan atau solidaritas kelompok. Nah, menurut Harton sendiri, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Selanjutnya ada pengertian teori asosiasi diferensial menurut Erwin Sutherland. Menurut Sutherland, perilaku menyimpang terjadi karena adanya pergaulan berbeda. Individu mempelajari perilaku menyimpang melalui interaksinya dengan individu lain melalui proses alih budaya. Unsur budaya yang menyimpang antara lain meliputi perilaku, nilai-nilai dominan ada dalam suatu kelompok tertentu yang dimana memisahkan diri dari aturan-aturan, nilai, bahasa, dan istilah yang sudah berlaku umum sehingga unsur budaya tersebut bertentangan dengan tata tertib masyarakat.
Teori asosiasi diferensial sendiri memiliki 9 proposisi atau dasar yang menjadi bagian penting di dalamnya. Yang pertama, ada perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar atau yang dipelajari. Kedua, perilaku menyimpang dipelajari dalam interaksi dengan teman melalui komunikasi, di mana proses komunikasinya itu dilakukan secara intens. Dan ketiga, bagian utama dari belajar tentang perilaku menyimpang terjadi dalam kelompok-kelompok personal intim atau akrab. Nah, sedangkan media massa seperti TV, majalah, atau koran hanya memainkan peran sekunder dalam mempelajari penyimpang. Yang keempat, ada ketika perilaku kriminal dipelajari, hal-hal yang dipelajari di dalam proses menyimpang itu meliputi teknis-teknis penyimpangan yang kadang-kadang sangat rumit, tetapi kadang-kadang juga cukup sederhana, lalu juga kayak petunjuk-petunjuk khusus tentang motif, dorongan rasionalisasi, maupun sikap-sikap yang berperilaku menyimpang. Yang kelima, ada arah khusus motif dan dorongan mempelajari perilaku menyimpang. Maksudnya itu kayak setiap orang anggota yang berperilaku menyimpang mempunyai arah khusus dari motif dan dorongan mempelajari perilaku tersebut. Dimana dari definisi aturan norma yang baik atau tidak baik, hal ini berarti bahwa ketika rekan satu mendefinisikan aturan hukum sebagai hal yang harus diperhatikan, pembelajaran tindak pidana mungkin akan terhambat. Yang keenam, ada seseorang menjadi penyimpang karena dia menganggap lebih menguntungkan untuk melanggar norma daripada tidak. Yang ketujuh, terbentuknya asal diferensial atau kecenderungan kriminalitas itu bervariasi tergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas, di mana hal ini berarti semakin lama waktu di mana mereka melakukan interaksi yang menarik sikap yang kurang positif, maka peluang dia untuk terjadi kriminalitas pun semakin terbuka. Yang kedelapan, ada proses mempelajari menyimpang perilaku melalui kelompok yang memiliki pola-pola menyimpang, atau sebaliknya melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Kesembilan, yaitu meskipun perilaku menyimpang merupakan salah satu ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang umum, tetapi penyimpangan perilaku tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Dampak tawuran antar remaja. Tawuran yang dilakukan oleh remaja seperti yang sudah banyak terjadi di Indonesia saat ini menjadi agenda rutin dan sepertinya sudah membudaya dalam kalangan mereka. Banyak tawuran yang terjadi hanya karena permasalahan yang timbul sepele hingga saling berbenturan antar teman. Apabila tawuran tetap ditumbuh kembangkan di kalangan remaja, maka akan menimbulkan dampak negatif. Adapun dampak yang ditimbulkan dari tawuran remaja antara lain meresahkan dan mengganggu ketertiban lingkungan setempat. Perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang hendak melakukan tawuran membuat warga lokasi sekitar mengaku merasa resah karena tindakan yang dilakukan. Terlebih, kejadian ini terjadi pada saat bulan suci Ramadan. Warga berpendapat, bukannya mencari pahala di bulan suci ini, tetapi para anak remaja di tengah malam malah membuat keributan dan kebisingan seperti yang dituturkan oleh Ibu Santi. Kedua, kerugian barang milik warga. Pada saat pelaku tawuran ketahuan hendak ingin melakukan aksinya oleh pihak kepolisian, terjadilah aksi kejar-kejaran di antara keduanya hingga menyasar ke rumah warga. Banyak barang-barang warga yang berserakan karena ulah para pelaku tawuran yang tertabrak dan mengalami kerusakan sehingga tidak ada yang dapat diminta pertanggungjawaban seperti yang dituturkan oleh warga setempat. Kontrol sosial dalam mencegah terjadinya tawuran antar remaja. Kontrol sosial merupakan metode yang dilakukan guna mencegah terjadinya penyimpangan sosial melalui norma dan nilai. Upaya dan peran yang dapat dilakukan dari keluarga antara lain, waspadai kegiatan anak. Hal ini perlu dilakukan agar keluarga dapat memonitoring kegiatan anak, baik yang mengarah pada hal positif maupun negatif. Kontrol dan arahan terhadap teman bermain anak. Remaja perlu membentuk ketahanan diri sehingga tidak mudah terpengaruh oleh temannya dalam melakukan tindakan penyimpangan. Senantiasa memberikan arahan agama. Dengan ilmu agama yang kuat, tentunya anak dapat membedakan tindakan yang mengarah ke arah positif dan negatif, sehingga ia akan dapat terhindar dari perilaku menyimpang. Upaya dan peran yang dapat dilakukan pihak sekolah kepada para remaja yaitu membuat peraturan tegas tentang keterlibatan dalam tawuran, serta memberikan sosialisasi atau seminar pendidikan mengenai anti tawuran sehingga siswa sekolah memiliki gambaran mengenai pentingnya menghindari perilaku menyimpang sosial seperti ikut terlibat dalam aksi tawuran. Selanjutnya, upaya dan peran yang dapat dilakukan oleh aparat keamanan, yaitu kepolisian. Pertama, kerjasama lintas sektoral terutama pada sekolah-sekolah.
melakukan operasi di tempat-tempat yang dijadikan konsentrasi berkumpulnya para remaja atau tempat tongkrongan, melakukan upaya represif bila menerima laporan mengenai adanya perilaku menyimpang seperti tawuran antar remaja.